Obat dan vitamin alami untuk anak puyuh ini layak dicoba dalam beternak unggas, pasti tidak bisa lepas dari obat-obatan kan? Hampir semua ternak unggas, ayam petelur, pedaging dan bebek melakukan itu. Begitu juga dalam budidaya puyuh, saat memberi minum pada DOQ puyuh, kita selalu memberi yang namanya vitamin dan antibiotik, pakem atau tidak, memberi vitamin dan antibiotik pada anakan puyuh itu memang perlu, vitamin bisa membantu pertumbuhan puyuh menjadi lebih normal. Kalau sudah tumbuh normal, harapannya tidak ada yang kuntet, semua puyuh, kalau bisa bobotnya sama atau seragam, harapan yang lebih tinggi lagi, memberi antibiotik sejak dini supaya ternak puyuhnya tidak pada kena penyakit, stres lalu mati. Jangan sampai hal itu terjadi, makanya, memberi vitamin dan antibiotik ini memang seharusnya diberikan pada ternak puyuh starter. Sekarang mudah sekali untuk mendapatkan produk vitamin dan antibiotik untuk unggas fase starter. Banyak merek yang beredar di pasaran, misalnya Vitacik, Vitapur, Vitanak dan masih banyak yang lainnya, itu yang produk sintetis atau buatan. Kalau mau yang cara alami, bisa menggunakan daun pepaya. Untuk yang satu ini, akan saya bahas di video ini pada bagian akhir video ini. Nanti kita akan tahu kalau daun pepaya bisa menggantikan obat dan vitamin yang tersebut di atas. Tapi sebelum lanjut video jangan lupa teman-teman semua untuk BPJS dulu ya. Bayarnya pakai jempol dan subscribe. Kalian yang belum subscribe Dok Loreng, mobilmu akan seperti ini, oke? Harus subscribe, kalau tidak subscribe mobilmu akan seperti ini. Bakteri yang menyerang puyuh dan penyakit yang diakibatkan dari beberapa yang biasanya menyerang puyuh adalah E. coli dan Salmonella typhimurium. Kedua bakteri tersebut dapat menyebabkan gangguan pencernaan dan diare pada puyuh. Tidak hanya pada puyuh, pada manusia juga bisa menyebabkan penyakit yang sama yaitu diare. Untuk bakteri E. coli, sebenarnya memang ada pada tubuh hewan, ia terdapat pada organ usus, lebih tepatnya, usus besar kalau pada manusia, akan tetapi, kalau E. coli berada atau terdapat di luar usus, atau jumlahnya berlebihan, maka bisa menyebabkan gangguan pencernaan. Sama halnya dengan bakteri E. coli, bakteri S. typhimurium juga mempunyai efek yang sama. Kalau yang S. typhimurium namanya ada banyak, sinonimnya antara lain adalah Salmonella cholerae suis serotype typhimurium, Salmonella typhimurium, Bacillus typhimurium dan Salmonella typhimurium. Apa yang akan terjadi kalau puyuh diare? Yang jelas, fungsi pencernaan akan terganggu. Saluran pencernaan itu kan berfungsi mencerna makanan sehingga bisa memanfaatkan nutrisi yang ada pada makanan. Kalau proses ini terganggu, maka proses penyerapan nutrisi juga terganggu bukan? Kalau tidak segera teratasi, maka penyerapan nutrisi oleh puyuh akan terhambat. Hal seperti ini bisa mengakibatkan penurunan daya tahan tubuh. Kalau daya tahan tubuh melemah, maka akan banyak bakteri dan virus yang mudah untuk menyerang. Kalau DOQ sudah terinfeksi oleh kedua bakteri ini, maka hal ini bisa dengan mudah menular. Penularan bisa melalui kotoran, makanan dan minuman yang telah tercemar oleh bakteri ini. Bagaimana makanan dan minuman bisa tercemari oleh bakteri ini? DOQ yang telah terinfeksi, di dalam kotorannya terdapat bakteri ini. Bahkan kalau infeksinya sudah parah, kedua bakteri ini bisa terdapat pada liur dan saluran pencernaan. Kalau DOQ yang terinfeksi makan dan minum, maka bakteri bisa ditinggalkan di tempat makan dan minum. Apalagi kalau tempat minumnya yang los satu pipa untuk satu kandang, kemungkinan besar penularannya bisa lebih cepat. Cara meningkatkan daya tahan tubuh puyuh. Menjaga daya tahan tubuh puyuh dalam keadaan selalu kuat, itu adalah langkah terbaik untuk menahan serangan penyakit. Hal ini bisa dilakukan dengan selalu memberikan vitamin dan antibiotik kepada puyuh. Kandungan vitamin pada produk seperti Vitacik sangat lengkap, kita bisa lihat pada kemasannya. Kalau tidak punya produknya, ini saya berikan kandungan atau komposisi dari produk tersebut. Satu bungkus biasanya isi bersihnya 10 gram. Bacitracin Med itu adalah antibiotiknya. 2. Yang lain adalah vitamin dan nutrisi yang diperlukan oleh puyuh. Kalau kita memberikan produk di atas setiap hari, maka antibiotik juga otomatis diberikan setiap hari bukan, baik dalam keadaan sakit atau tidak, antibiotik ikut terminum oleh anakan puyuh. Kalau antibiotik diminum tidak dalam sedang kondisi sakit, ini bisa memicu munculnya resistensi antibiotik.
Daun pepaya sebagai alternatifnya. Kenapa? Apa kandungannya? Daun pepaya sudah sejak lama digunakan sebagai bahan obat tradisional. Pasti terdapat kandungan bahan aktif dalam daun pepaya yang berguna dalam dunia pengobatan. Kalau tidak ada apanya, tentu sudah lama ditinggalkan. Menurut sebuah penelitian, disebutkan bahwa ekstrak daun pepaya ini bisa menggantikan peran dari vitamin dan antibiotik sintetik. Hal ini karena daun pepaya mengandung senyawa seperti saponin, alkaloid, tanin, fenol, flavonoid, triterpenoid, steroid, dan glikosida. Saponin, ia dapat menurunkan kadar amonia dalam kotoran, sehingga ia dapat membuat hewan ternak tidak rentan terhadap penyakit. Kalau alkaloid sudah tidak diragukan lagi fungsinya, ia sudah banyak digunakan dalam dunia medis sebagai pengobatan. Flavonoid juga sama, ia memiliki sifat yang berguna dalam pengobatan. Ia banyak digunakan sebagai antibakteri, antivirus, anti kanker, anti radang, antioksidan dan beberapa penyakit pada pembuluh darah jantung. Cara membuat vitamin dan antibiotik dari daun pepaya untuk puyuh senyawa yang terdapat dalam daun pepaya akan lebih efektif kalau dalam bentuk ekstrak. Hal ini karena ekstrak biasanya dalam bentuk cair, sehingga lebih mudah terserap oleh puyuh. Pemberiannya juga akan lebih mudah, tinggal memberikannya melalui air minum puyuh. Meskipun demikian, pembuatan ekstrak daun pepaya ini juga tidak sulit. Begini caranya. Daun pepaya yang sudah tua, tapi belum kuning, dikeringkan. Kemudian ditambah dengan air. Perbandingan antara daun pepaya dan air adalah 1:5. Kalau daun pepayanya 1 kg, airnya 5 liter. Kalau daun pepayanya 0,5 kg, airnya 2,5 liter. Kemudian direbus selama 30 menit. Dihitung sejak air mendidih. Setelah itu didinginkan dan disaring. Hasil saringannya siap digunakan. Demikianlah cara alami untuk antibiotik puyuh. Semoga bermanfaat dan sukses selalu.